Komisi 10 memanggil Mendikbudristek membahas kenaikan UKT. El Nino disebut jadi penyebab naiknya kasus DBD. DPR merespon Starlink yang resmi masuk Indonesia. Sri Mulyani menetapkan APBN 2025 untuk pemerintahan selanjutnya. Halo, selamat pagi pemirsa. Sinpo Parlemen kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda. Berbagai informasi yang terjadi di Parlemen sudah kami siapkan untuk Anda. Dan bersama saya Andi Rezali, inilah Sinpo Parlemen selengkapnya. Kita jelang informasi awal pemirsa. Komisi 10 DPR memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada agenda rapat kerja pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam rapat itu, Komisi 10 menargetkan 3 hal yang akan dibahas bersama Kemendikbudristek. Salah satunya perihal kenaikan uang kuliah tunggal. Imbas kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri, Komisi 10 DPR RI memanggil Kemendikbudristek Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan mengenai sejumlah hal yang jadi sorotan publik. Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda mengatakan pihaknya menargetkan 3 hal yang akan dibahas bersama Nadiem Makarim. Pertama, meminta penjelasan Nadiem mengenai kenaikan UKT di sejumlah universitas. Kedua, meminta penjelasan terkait pengelolaan manajemen bantuan operasional yang diberikan kepada pihak kampus. Kita hari ini ngundang Mas Nadiem untuk minta penjelasan terkait dengan protes teman-teman mahasiswa yang terjadi di semua kampus di seluruh Indonesia. Komisi 10 sendiri mentargetkan 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kita ingin minta penjelasan dari Mas Nadiem terkait dengan kenaikan UKT di seluruh kampus ini. Apakah sudah sepengetahuan dari pihak Kemendikbud atau tidak? Kalau sepengetahuan Kemendikbud, apakah Kemendikbud memberikan persetujuan atau tidak? Karena bagi kami tetap saya kira, karena Kemendikbud sebagai rumah penyelenggara pendidikan, apapun keputusan teman-teman kampus harus tetap mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud, baik kampus yang berstatus PTNBH, BLU maupun sebagai status satker. Nah, karena itu kita ingin menjajaki itu. Yang kedua, kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan kepada pihak kampus. Keluhan selama ini kan merasa bahwa dana operasional yang diberikan kampus masih sangat kurang. Nah, pertanyaannya jangan sampai lalu malah direspon dengan sikap pejabat Kemendikbud yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai tertiary education. Itu artinya kan mau lepas tangan, nggak boleh. Lebih lanjut, Komisi 10 juga meminta kepada Kemendikbudristek untuk membatalkan atau menangguhkan kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava, Sinfo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Pernyataan itu disampaikan Nadiem saat rapat kerja bersama Komisi 10 DPR di Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menghadiri undangan rapat kerja bersama Komisi 10 DPR untuk membahas perihal kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang ramai menjadi perbincangan publik. Dalam rapat tersebut, Nadiem menegaskan bahwa kenaikan UKT diperuntukkan hanya untuk mahasiswa yang baru masuk pada tahun ajaran saat ini.
Nadiem menilai isu yang kini beredar di tengah masyarakat mengenai kenaikan UKT merupakan mispersepsi. Tanya itu, Nadiem juga menegaskan bahwa kenaikan UKT hanya akan dikenakan kepada kelompok mahasiswa dari keluarga yang mampu. Karena itu kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan, pertama kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu yang akan pertama kami evaluasi. Kedua, kami akan memastikan bahwa proses appeal atau naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga UKT yang tepat itu terlaksana dengan baik. Ketiga, untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib, untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan KIPK-nya, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Ini adalah hak mahasiswa untuk protes, untuk mengkritik dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Davaresiano, Sinpo TV melaporkan. Selain memanggil dari Menteri Pendidikan dan juga Riset serta Teknologi, ini Komisi 10 DPR juga menggelar rapat dengar pendapat untuk mendengarkan aspirasi dari BEM seluruh Indonesia mengenai kisruh kenaikan uang kuliah tunggal di Indonesia. BEM SI membeberkan seluruun rektor perguruan tinggi negeri di Indonesia menaikkan UKT atas dalih Permendikbud tentang standar biaya di PTN. DPR RI melalui Komisi 10 menggelar rapat dengar pendapat umum dengan BEM SI untuk mendengar aspirasi terkait kenaikan UKT saat ini. Polemik kenaikan UKT terjadi hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pasalnya, kenaikan ini dipicu oleh kebijakan para rektor yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Komisi 10 DPR RI akan membentuk panitia kerja untuk meninjau ulang dan memanggil Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk menuntaskan polemik ini agar tidak berkepanjangan. Komisi 10 juga mengatakan berbagai persoalan harus dituntaskan selain UKT dalam ranah PTN dan PTS. Hal itu dapat dibahas dengan panjang yang sudah dibentuk. Termasuk ini kebetulan juga ada yang mewakili perguruan tinggi swasta. Jadi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi saya kira begitu. Dan secara ini yang dalam waktu dekat tadi kami akan mengundang raker dengan Menteri Pendidikan tentu karena sudah didok jadwalnya nanti mungkin dilakukan kapan. Tapi tadi memang rekomendasi terakhir tentang panja sudah dibentuk dan bahkan pimpinan dan anggotanya juga sudah ditentukan, sudah mulai akan kerja. Masa sidang ini. Cuman mungkin tadi disampaikan oleh Kang Deddy Yusuf, ini mungkin waktunya panjang, sehingga kalau ada masukan-masukan yang tidak hanya UKT dan IP, boleh, tapi lewatnya panja. Saya kira begitu. Regulasi ini ditetapkan usai para mahasiswa diterima kampus PTN. Pihak BEM menuntut kebijakan tersebut karena memberatkan mahasiswa lantaran mereka berasal dari berbagai latar sosial yang berbeda. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR juga membentuk panitia kerja terkait pembiayaan pendidikan sebagai respon cepat dari protes stakeholder pendidikan. Salah satunya dibentuknya Panja untuk mengetahui penyebab kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tengah menjadi perbincangan. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR mulai menyaring aspirasi untuk membuat sebuah mekanisme pembiayaan pendidikan yang baik dan lebih ideal. Hal ini menyusul adanya perdebatan mengenai permasalahan uang kuliah tunggal atau UKT yang mahal di sejumlah perguruan tinggi negeri. Melalui rapat dengar pendapat umum, Komisi 10 pun mengundang sejumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyediakan pendidikan swasta, di antaranya yakni Persekutuan Gereja di Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, hingga Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Tujuan dibentuknya panja tersebut untuk membahas pokok permasalahan alokasi anggaran pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dinilai masih kurang memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, dan kepastian perolehan layanan pendidikan. Mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan oleh swasta yang kurang lebih adalah mengenai sumber dan komponen kebutuhan. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pada dasarnya
kami ingin mencari tahu di dalam proses pembiayaan pendidikan itu, satu sumbernya pasti, kedua adalah komponen apa yang kalau di dalam mengurus pembiayaan pendidikan, baik itu level Dikdasmen maupun level perguruan tinggi. Sehingga dari situ kita bisa paham apakah yang menjadi prioritas dan mana yang subprioritas. Kemudian penyampaian data dan pelaksanaan program bantuan pendidikan oleh pemerintah kepada swasta. Kami juga ingin tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah. Dan yang ketiga, usulan regulasi pembiayaan pendidikan untuk swasta. Usulan dari Bapak Ibu semua dalam hal ini kepada pemerintah, kepada negara. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua terkait bagaimana proses perjalanan atau pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda tetap bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo Parlemen. Rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 9 DPR membahas sejumlah isu kesehatan. Salah satunya terkait melonjaknya kasus DBD di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut El Nino menjadi salah satu penyebab naiknya kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Saya mundur dulu sedikit. Yang DBD ini sebagai backgroundnya sebelum nanti mengenai strateginya, ini memang penyakit yang sangat seasonal. Jadi tadi yang tanya, kenapa 2016 naik kemudian sudahnya turun lagi? Karena memang kita datanya DBD kalau kita tarik 30-40 tahun terakhir, itu selalu terjadi sesudah atau di kisaran El Nino. Dan El Nino itu ada siklusnya. Siklusnya kita belum sangat ilmiah tahu kapan datang, kapan enggak. Tapi dia tuh ada yang 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Jadi kalau ditanya, kenapa 2016 tinggi? Karena itu ada El Nino. Kemudian turun lagi. Kemudian kenapa naik lagi nanti 2000 berapa tuh? 2008 saya lupa tuh ada satu lagi dia naik tuh. Itu kemudian turun lagi. Nah, tahun ini awal tahun memang ada El Nino tuh akhir tahun. Kalau kita ingat kan Pak Jokowi bilang pangannya kena. Nah, itu pasti naik, Pak. Jadi begitu El Nino itu secara global terjadi perubahan cuaca yang mengakibatkan Wolbachia-nya naik. Jadi sebenarnya bisa diantisipasi iya. Begitu kita tahu ada fenomena El Nino itu pasti akan naik. Nah, juga dia sifatnya seasonal begitu terjadi perubahan iklim. Ya kalau di kita tuh tingginya pasti bulan Desember sampai bulan Februari lah, atau bulan Maret. Itu tingginya pasti DBD saya lihat di situ. Nah, balik lagi sekarang dan ini disebabkan oleh virus ya, virus yang ikut di nyamuk dan ditularkan oleh nyamuknya. Jadi bukan disebabkan oleh nyamuknya, tapi disebabkan oleh virusnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kementeriannya telah mengeluarkan surat edaran terkait penularan kasus DBD. Dirinya menyebut surat edaran itu berisikan edukasi dan cara menanggulangi penyakit DBD yang disebabkan oleh penyakit pembawa virus. Nah, sama seperti penyakit tidak menular kita belajar dari COVID, ada 4 aspek biasanya strategi kita. Satu adalah edukasi dan promosi kesehatannya. Jadi mesti mengetahui DBD itu apa dan kita mencegahnya gimana. Itu sudah jalan, Pak. Kalau ditanya sebelum ini naik di bulan Januari sudah dikeluarkan surat edaran bahwa setiap kali ada El Nino itu naik. Jadi itu sudah kita beritahukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga menyebut bahwa kasus demam berdarah dengue yang penularannya semakin masif harus dikendalikan. Meskipun WHO belum menetapkan kapan wabah DBD akan usai, Menkes berharap kasus demam berdarah tidak menyebabkan kematian. Jadi DBD sama dengan penyakit menular lainnya, ini memang harus dikendalikan. Dan memang sampai sekarang saya belum melihat target WHO untuk eliminasi DBD. Jadi beberapa penyakit menular tuh ada target eliminasi ya, misalnya TBC 2030 gitu. Polio juga ada target. DBD ini setahu saya belum ada ya. Saya bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi memang
targetnya tidak ada kematian gitu ya. Jadi bukan target yang terkenanya, karena memang mungkin disadari juga akan sulit sekali bisa menghilangkan nyamuk-nyamuk yang menurunkan DPD ini dari bumi ya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Komisi 1 DPR memberikan respon terkait Starlink milik Elon Musk yang resmi masuk ke Indonesia. Dengan adanya Starlink, Indonesia dinilai tak perlu lagi membangun menara Base Transceiver Station atau menara BTS. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin saat merespon Starlink milik Elon Musk pada Rabu 22 Mei 2024. TB Hasanuddin menilai Indonesia kini sudah tak perlu lagi repot-repot membeli satelit untuk mendapatkan layanan internet. Di sisi lain, TB juga turut berbicara mengenai potensi Starlink disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia mengatakan Komisi 1 akan mempelajari lebih lanjut perihal Starlink tersebut. Kalau soal Starlink, kami sedang mengumpulkan dulu data. Kami dari beberapa pakar konon bahwa dengan adanya Starlink kita sudah tidak perlu lagi memiliki atau membangun BTS yang kemarin tadi itu, ya, yang kemarin. Kemudian juga sudah tidak perlu lagi satelit-satelit yang kita bayar mahal itu. Nah, saya mohon waktu karena ini harus dipelajari sedalam-dalamnya, ya. Dan apa pengaruhnya misalnya kalau Starlink ini dipakai oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Itu kan sulit untuk mendeteksi. Sekali lagi, seperti apa kesimpulannya, kami akan pelajari. Karena harus mencari yang ahlinya nih. Dari Jakarta, Sri Dewi Dava Mutia, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi selanjutnya. Tetap di Sinpo Parlemen. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Anda masih di Sinpo Parlemen, pemirsa. DPR menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Rapat paripurna itu digelar dengan agenda penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Oleh karena itu, KEM PPK adalah KEM PKF transisi, di mana pemerintah saat ini dan DPR hari ini akan membahas untuk dilaksanakan bagi pemerintah dan DPR yang akan datang. Dalam situasi transisi kami terus berkoordinasi sehingga semua hal-hal yang penting tetap bisa diwadahi di dalam KEM PPKF. Kebijakan fiskal dalam hal ini sebagai bagian dari kebijakan makro memiliki peran yang luar biasa penting dan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. Dalam pidato tadi telah disampaikan 15 tahun terakhir Indonesia dan dunia terus dihadapkan pada guncangan, namun Indonesia tetap mampu bisa menjalankan program pembangunan dengan yang relatif terjaga dan kebijakan fiskal yang terus terjaga sustainable. KEM PPKF dalam masa transisi juga berperan sangat baik dan penting untuk menjaga nambungan konsistensi agenda pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ya, baik pemirsa, dalam rapat paripurna DPR ini ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 maksud saya. Menurutnya ini pemerintah akan menyusun APBN 2025 secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tantangan yang terjadi pada tahun depan. Pemerintah resmi menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 kepada DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan APBN 2025 atau periode pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirancang defisit pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto. Kisaran defisit APBN 2025 tersebut
lebih besar dibandingkan dari defisit APBN 2024 yang diperkirakan sebesar 2,29% PDB. Dengan ini, Menteri Keuangan mengatakan KEM PPKF 2025 harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, defisit fiskal pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Upaya untuk menutup defisit dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable. Dengan mengendalikan risiko utang dalam batas yang manajeble di kisaran 37,98 hingga 38,7% PDB. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi mendukung transformasi ekonomi dan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan Sovereign Wealth Fund. Memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian dan meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sustainable. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pembahasan revisi undang-undang tentang Kementerian Negara diyakini tidak akan memakan waktu lama. Pimpinan DPR Dasko mengatakan perubahan terhadap undang-undang tersebut hanya mengubah satu pasal. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di DPR diyakini tidak akan berlangsung lama. Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR Dasko. Dirinya menilai revisi yang tengah berjalan hanya merubah satu pasal. Revisi terhadap pasal 15 dalam Undang-Undang Kementerian Negara akan memberikan kewenangan kepada kepala negara dalam menentukan kabinetnya, tentunya untuk kemajuan bangsa. Nantinya hasil revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara akan menjadi acuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun nomenklatur kabinet mendatang. Saya sudah disampaikan oleh Ketua Baleg bahwa usulan itu hanya perubahan satu pasal yang kemudian memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kabinet. Nah, sehingga saya pikir pembahasannya tidak akan terlalu lama dan juga apabila kemudian setelah selesai bisa menjadi acuan bagi Presiden terpilih kemudian untuk bisa menyusun nomenklatur, apakah kemudian itu memperbesar atau memperkecil itu saya belum tahu, tapi yang pasti kita memberikan ruang pada Presiden terpilih untuk menyusun kabinet dan nomenklatur sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada hari ini, pemirsa. Tetap saksikan Sinpo Parlemen di Sinpo TV. Saya Andi Rezaldi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.